Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kembali hadir bersama saya Syah dalam program Catatan Akhir Pekan yang senantiasa memberikan berbagai informasi dan berbagai persoalan, salah satunya terkait dengan persoalan keumatan dan kebangsaan yang selalu kita ulas dalam Catatan Akhir Pekan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan seperti biasa bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Pemirsa, alhamdulillah kita kembali merayakan 17 Agustus, hari jadinya Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menapaki 75 tahun. Berbicara tentang hari kemerdekaan, tentu kita berbicara bagaimana perjuangan bangsa. Salah satunya terkait bagaimana perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah yang hadir menjadi salah satu garda terdepan untuk meraih kemerdekaan untuk Indonesia. Hingga saat ini, Persyarikatan Muhammadiyah terus hadir untuk memajukan bangsa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam memajukan Indonesia. Dan tentu saja kita sapa pemirsa Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah, sehat walafiat Ananda. Walaupun terus di rumah. Iya, masih di rumah Ayahanda. Kita udah 5 bulan lebih kita di rumah di tengah pandemi, dan kali ini seperti biasa di catatan akhir pekan kita masih melalui video conference Ayahanda, dan ya, kita betul bersama di studio. Ayahanda, kali ini kita berbicara tentang peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam memajukan Indonesia, dan ini menjadi tema kita dalam catatan akhir pekan kali ini. Mungkin sebelum kita bicara tentang peran Persyarikatan, mungkin kita lihat bagaimana Muhammadiyah sejak lahirnya hingga saat ini salah satu persyarikatan, salah satu organisasi terbesar di tanah air yang terus memperjuangkan kemerdekaan di tanah air. Bagaimana ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ananda, ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ini temanya adalah sangat Muhammadiyah, yaitu Indonesia Maju. Indonesia Maju. Saya kira cita-cita Muhammadiyah sejak didirikan dulu bahwa kita ingin ada Indonesia ini atau negara kita ini atau bangsa kita ini, termasuk masyarakat kita ini, masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang modern, masyarakat yang punya kemandirian sendiri, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri, dan juga bisa berdaulat di atas kekuasaan rakyat sendiri. Oleh karena itu K.J. Ahmad Dahlan sejak semula mendirikan Muhammadiyah itu cita-citanya ialah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa supaya bangsa ini makmur, supaya bangsa ini pinter, supaya bangsa ini sehat. Dan Muhammadiyah telah berkiprah baik sebelum kemerdekaan, pada waktu kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan sampai hari ini. Dan itu bukan hanya kata-kata, tapi bisa dibuktikan. Saya kira kalau kata-kata kan bisa dirubah, kata-kata itu bisa dinafikan orang. Ini kan bukti-bukti nyata. Ada berupa artefak-artefak, berupa tempat-tempat yang bisa diukur, bisa dilihat. Sampai hari ini perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia sangat luar biasa. Yang diinginkan oleh Muhammadiyah itu bangsa ini maju ke depan. Oleh karena itu, sebagai sebuah ideologi rujukannya adalah Islam berkemajuan. Jadi Islam yang tidak berorientasi masa lalu dalam bidang muamalah duniawiyah, tetapi berorientasi masa depan. Dalam beribadah dan akidah betul kepada masa lalu, kepada akhirat, tapi dalam bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah menggunakan sains dan teknologi untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Muhammadiyah sejak awal terus melakukan usaha-usaha yang sangat positif untuk supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka, bangsa ini bangsa yang maju, bangsa ini bangsa yang terhormat. Itu yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Ya, bicara tentang bagaimana salah satu cita-cita dan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah untuk bangsa tadi memajukan Indonesia, apalagi dengan spirit
Indonesia berkemajuan dan Islam berkemajuan tadi Anda. Nah, kalau kita bicara tentang peran saat ini pasca kemerdekaan yang menjadi salah satu tema kita, dan tentu ini menjadi perwujudan dari cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah. Peran apa saja yang perlu kita angkat dan terus kita kuatkan ya? Ya. Saya kira sebelum itu saya mau setback dulu bahwa Muhammadiyah itu pada waktu kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu banyak kader-kader Muhammadiyah yang ikut melakukan perjuangan untuk kemerdekaan dan untuk kemerdekaan setelah kemerdekaan, sehingga pemerintah menganugerahkan 11 orang kader Muhammadiyah menjadi pahlawan nasional. Saya kira pahlawan nasional itu sebagai sebuah penghargaan negara terhadap orang-orang yang paling berjasa untuk negara ini, yaitu pada waktu kemerdekaan dulu, yang diantaranya adalah Soekarno, Khan Muzakir, ya, Ki Bagus Hadikusumo, terus Singadimejo, Kasman Singadimejo, terus Ibu Fatmawati, dan sampai banyak kesini, sampai Juanda, sampai kepada orang-orang yang berjasa. Kalau ditata sampai Sudirman, sampai itu ada 11 orang. Saya kira itu tanda bukti bahwa Muhammadiyah itu bagaimana memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan oleh karena itu sampai hari ini jangan diragukan Muhammadiyah patriotismenya itu. Dia akan selalu terpanggil untuk supaya bangsa ini tegak berdiri. Bangsa ini mandiri, bangsa ini berdaulat, seperti yang saya katakan tadi. Oleh karena itu Muhammadiyah berperan dalam berbagai bidang. Bidang sosial, bidang pendidikan, kesehatan, maupun termasuk politik. Kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyimpang dari haluan negara, dari anggaran Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila, tidak segan-segan Muhammadiyah untuk mengkritik, untuk memberikan arah supaya lurus kembali, sehingga yang namanya tokoh-tokoh Muhammadiyah tidak tinggal diam untuk membiarkan bangsa ini terpuruk, bangsa ini tersesat, ya, bangsa ini keluar dari rel yang sudah disepakati, konsensus dulu, konstitusi yang sudah kita bangun. Oleh karena itu yang disebut 4 pilar itu bagi Muhammadiyah suatu yang harus diperjuangkan, berdirinya seperti itu. Dan seperti yang sudah dikatakan beberapa kali dalam forum ini, amal usaha Muhammadiyah sebagai bukti, ya. Muhammadiyah tidak pernah membeda-bedakan bangsa atau suku bangsa yang dimana amal usahanya itu didirikan. Dimanapun seluruh Indonesia, apakah itu umat Islam atau non-Muslim, apakah itu suku Jawa, suku Madura, atau suku Sasak, atau suku-suku yang di NTT, yang ada di Timur Tengah Selatan, ataupun yang ada di Papua, di Ambon, semuanya kita berkhidmat untuk kemajuan mereka. Sehingga sekolah-sekolah rumah sakit itu tidak hanya tersebar di Jawa, tapi di seluruh pelosok Indonesia. Dalam rangka itu mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun jiwa raga mereka, mensejahterakan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang saya kira menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Di negeri sendiri. Itu menjadi perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah, mengikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan support kehidupan masyarakat tentunya. Baik, kita akan kembali usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.